Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya Yan Adi Widya Sugiarto dari SMP Negeri 2 Pangka, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi informasi mengenai layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling atau layanan klasikal yang akan saya bagikan hari ini yaitu mengenai ayo pahami minat belajar di sekolah. Setiap peserta didik di sekolah tentunya memiliki keanekaragaman masalah di sekolah, seperti masalah yang kaitannya dengan belajar. Kata-kata seperti belajar sering kita dengar di sekolah, seperti kenapa kamu tidak belajar? Kamu belajar waktu apa? Dan kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa kamu tidak belajar? Kalimat-kalimat seperti inilah yang sering dilontarkan oleh Bapak Ibu ketika mengajar ada peserta didik yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Sebelum kita membahas belajar, seorang peserta didik juga harus memiliki dan mempunyai minat. Minat dan belajar adalah unsur yang tidak terpisahkan dalam proses kegiatan belajar. Berikut akan saya uraikan apa itu minat dan apa itu belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu interest, yang berarti kesukaan, perhatian, kecenderungan hati pada sesuatu, dan keinginan. Kemudian, apa itu belajar? Belajar merupakan sebuah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang baik. Setelah kita membahas masalah minat dan belajar, kita gabungkan antara minat dan belajar. Berikut pengertian minat belajar menurut para ahli atau para tokoh. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, minat belajar adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Sameto, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kemudian yang ketiga, menurut Nur Rahma, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dari tiga pengertian minat belajar menurut para tokoh, tentunya Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki gambaran mengenai apa itu minat belajar. Oke, jadi yang dimaksud dalam minat belajar adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat secara terus-menerus terhadap suatu orang, benda, dan kegiatan yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya serta membuktikannya dalam perubahan tingkah laku atau sikap yang sifatnya menetap. Perlu kita pahami bersama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat. Ada dua faktor yang mempengaruhi minat. Faktor yang pertama
adalah faktor dari dalam peserta didik atau faktor internal, meliputi A. Faktor jasmania atau faktor fisik, B. Faktor psikologis atau faktor kejiwaan. Dan faktor yang kedua adalah faktor dari luar peserta didik atau faktor eksternal, meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut akan saya uraikan mengenai kedua faktor tersebut. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dalam diri peserta didik, meliputi aspek jasmania. Aspek jasmania mencakup kondisi fisik, kesehatan, jasmani dari individu peserta didik. Contohnya, peserta didik itu sakit, kepalanya pusing, atau badannya lemas. Apabila peserta didik mengalami hal demikian, pastinya peserta didik tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kemudian ada aspek psikologis atau aspek kejiwaan, meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, ingatan, dan berpikir seseorang individu. Menurut Sardiman dalam bukunya tahun 1992 halaman 44. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar peserta didik, meliputi keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Berikut akan saya jelaskan sedikit mengenai faktor eksternal. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama kali bagi seorang individu. Disitulah seorang individu akan melihat sikap, sifat, karakter dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara seorang guru dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Seperti teman sebaya, teman bergaul, dan kegiatan yang ada di masyarakat. Bagaimana? Sudah paham dan mengerti apa itu minat dan belajar Bapak Ibu? Tentunya sudah ya. Berikut saya akan memberikan video pembelajaran mengenai sukses tidak datang pada orang yang malas. Berikut link videonya. Bapak Ibu bisa mengklik saja, nanti video tersebut akan muncul dengan sendirinya. Berikutnya, saya akan memberikan tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan gaya belajar. Seorang peserta didik pasti memiliki gaya belajar sendiri-sendiri. Misalnya, peserta didik lebih suka atau lebih senang belajar di dalam kamar. Yang kedua, ada peserta didik yang belajarnya dengan mendengarkan musik. Dan yang ketiga, ada peserta didik yang lebih suka belajar sambil menonton tayangan televisi. Yang kedua adalah membuat agenda belajar. Dengan peserta didik membuat agenda belajar, seorang peserta didik akan terstruktur dalam kegiatan sehari-harinya. Peserta didik bisa membagi waktu, kapan dia harus belajar dan kapan dia harus bermain. Kemudian yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Menghindari gangguan belajar
itu bisa dari faktor diri sendiri dan dari faktor orang lain. Kemudian yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung di sini bisa diartikan fasilitas pendukung di sekolah dan fasilitas pendukung dari orang tua. Yang kelima, tetaplah untuk termotivasi. Memotivasi diri untuk belajar merupakan salah satu cara dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah istirahat. Istirahat juga jangan lupa dilakukan oleh seorang peserta didik. Karena dengan beristirahat, badan dari seorang peserta didik akan beristirahat dan keesokan harinya akan lebih rileks lagi dan mampu untuk menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin itu saja materi layanan bimbingan klasikal yang saya berikan. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat dalam proses kegiatan layanan bimbingan klasikal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK.